saya rasa bangga banget karena mengingat Pak Karno perjuangannya itu amanat bapak saya. Ibu saya juga bilang, kamu jangan keluar dari PDI, terus berjuang. Itu jadi saya ingat tuh Pak, benar-benar. Masih ingat Pak Yakub, Pak Yosef, Pak Ipika Mas Brata, Alek, Pak Abdul Ghani, Pak Yan Sompi, Pak Ismail Andar, itu ketua semua, ya Allah. Nggak tahu udah meninggal atau belum. Seringkali kita menjumpai sosok satuan tugas baik di dalam kegiatan internal partai ataupun eksternal partai. Yang paling menonjol dari satuan tugas ini adalah fungsi dari pengamanan dan protokoler Partai PDI Perjuangan. Di dalam PDI Perjuangan, satuan tugas memiliki peran khusus di dalam pengamanan dan kegiatan. Untuk kali ini, saya berkesempatan untuk menggali lebih dalam fungsi dan peran dalam satuan tugas. Oleh sebab itu, saya akan mewawancarai narasumber kita, sepuh, senior, dan tokoh PDI Perjuangan dengan Bapak Sudiwarno. Bisa diceritakan Pak, apa pengalaman Bapak pertama kali ketika Bapak menjadi satuan tugas di PDI Perjuangan? Ya. Pertama kali saya mulai Pak Ipik, itu bapaknya Alek Mas Brata ya. Nah itu, terus saya ditaruh di situ, dibawa ke Jakarta Timur, kantor Jakarta Timur di Raden Intan kalau salah itu. Nah, di berapa orang dijadikan satgas itu mulai sampai hingga sekarang. Cuman kita banyak dinas jaga terus tuh, ya kadang-kadang masih ingat juga mulai dari Bogor, Puncak sampai Surabaya, Semarang, terakhir di apa namanya, saya lupa ingat ini tempat Moga. Ya di Moga itu, Moga. Di situ saya mulai jaga itu. Berarti sudah hampir 30 tahun Bapak sudah berkarir di PDI Perjuangan menjadi satuan tugas ya? Iya, sudah lama benar. Berarti bisa dibilang sebelum PDI Perjuangan ini berubah nama menjadi PDIP. Iya. Masih Partai Demokrasi Indonesia ya? Iya, segi 5 ya masih. Itu banyak memang, waduh keluhan apa macam-macam. Aduh, emang kalau dijelaskan ya yang di PDI tahu kali, sampai ada penculikan, ada apa macam-macam ya, berantem apa segalanya, sampai di Surabaya, sampai di Semarang, sampai ke daerah Tegal. Saya ganti ketua kan terakhir tuh mulai jaga itu pas dibawa ke Semarang di Lawang Sewu. Itu kan di tempat mau Bu Mega mau malam itu kan pidato itu. Bapak terlibat ya? Ya di situ saya jaga mah. Dalam tuh, wah udah sedikit ya namanya tanya jawab, saya hanya mendengarkan aja udah jaga ketat gitu. Ya nggak ada, ya ada sedikit lah. Cuman kita tidur aja juga bukan di Lawang Sewunya tidur, tempat perang itu di situ. Terus, waduh banyak setan benar-benar itu, jin itu. Saya ngeliat yang itu cerita itu masuk bisa tembus ke tempat apa lautan gitu, Lawang Sewu itu. Bisa dibilang Satgas ini adalah garda terdepan untuk membela keamanan Partai PDI Perjuangan ya Pak. Bagaimana sih Pak suka dukanya Bapak waktu Bapak menghadapi konflik-konflik yang Bapak hadapi dengan teman-teman? Ya, apalagi dijaga di Surabaya tuh.
Tuh, sangat pedih juga, sangat saya sedih saya. Untung aja kita nggak berantem teman sama teman, bukan main dah. Nah, terus sampai ya kita mengenal ibu Mega, terus kita selamatin. Saya kan di pas tanjakan itu, terus dibawa sama ini dia nih, aduh saya lupa namanya ini, dibawa langsung tuh. Saya ke samping, dia langsung dibawa ke dalam, dibawa ibu langsung. Ya banyak, ya namanya ada banyak orang yang nggak gimana ya. Nah disitulah saya dukanya juga tuh sedih, tapi saya dengar pagi-pagi ibu selamat, saya alhamdulillah. Memang saya cintai putra-putra Bung Karno yang harus maju gitu. Terus sampai guru Soekarno, Pak Guru Soekarno tuh ada di gedung proklamasi ya, kemerdekaan itu ada rapin apa itu, saya lupa inget itu. Sampai saya dipanggil tuh sama guru, kawal saya, kamu anunya Jakarta Timur, ya. Saya masih Pak Yakub melihat Pak situasi yang mungkin konflik besar. Kenapa Bapak tetap memilih menjadi satuan tugas dari PDI Perjuangan dan mau mengorbankan bisa dibilang nyawa Bapak untuk mengamankan anak-anaknya Bung Karno? Itulah di situ saya kena cinta sama Bung Karno, sama putra-putranya semua. Saya gitu harus. Jadi saya nggak ada rasa mau keluar gitu sampai hingga sekarang tuh di rumah tuh. Makanya kalau ada anak-anak yang belum ngerti itu saya jelasin di situ. Nah, situ nggak ngerti kalau baca bukunya tuh, karena ada buku-bukunya Bung Karno, nah perjuangan Pak Karno, nah, sampai Bu Mega. Karena apa? Ingin menjadi ketua umum itu kan. Dari rakyat kita juga. Nah, itu sampai di Lampung. Saya juga yang kawan itu Pak Tarmidi yang ngajak sama itu wakilnya Pak Edi Sadeli. Itu dulu tuh. Langsung di Lampung. Di Lampung nggak begitu inilah. Selamat deh kita, nggak ada keributan. Sampai Bu Mega saya kawal. Saya kasih tempat, silakan Bu. Itu masih ada Pak Yakub. Nah, terus ke Jakarta terakhir lagi tuh, yang perang itu di sana, di Medan. Waduh, di Medan itu benar-benar itu bukan main itu, waduh Kan? Itu masih gimana ya, masih PDI 3, PDI Suryadi, PDI-nya Bu Mega itu udah maju kita. Nah itu. Jadi kita umbang-ambing kita nih. Tumbang-ambing. Untung ada Pak Tarmidi itu. Ada masih Pak Alek ya. Pak Alek masih berata ya. Jadi dalam tuh. Kalau saya ikut dia saya pasti parah udah. Kan dia dihajar sama kakaknya. Saya lari keluar, nggak mau saya. Di situlah saya kesedihan. Apakah selain tugas pengamanan dari Satgas internal partai, apakah ada tugas lain Pak selain pengamanan? Pengamanan kalau misalnya kita jaga yang ada acara-acara aja ulang tahun PDI itu Laker Nas Unas tuh waktu di Taman Mini. Itu juga nggak begitu indah. Kita rapilah Satgas semua kita. Itu. Nah, terus ada juga di ulang tahun PDI kalau nggak salah di Pacuan Kuda Pulau Mas. Itu masih Pak Alek masih berata punya kuda, dipakai di situ tempatnya. Gitu. Apa sih Pak yang membuat Bapak bangga menjadi seorang satuan tugas dari PDI Perjuangan? Saya rasa bangga banget karena mengingat Pak Karno perjuangannya. Itu amanat Bapak saya. Ibu saya juga bilang, kamu jangan keluar dari PDI, terus berjuang. Itu jadi saya ingat tuh Pak, benar-benar. Masih ingat Pak Yakub, Pak Yosef, Ipika Mas Brata, Alek, Pak Abdul Ghani,
Pak Ian Sompi, Pak Ismail Andar, itu ketua semua, ya Allah. Nggak tahu udah meninggal atau belum. Itu umuran saya 68 sampai 69 saya umur. Tapi saya nggak mau mundur. Kemarin juga ada acara bahan hewan. Udah Pak doain aja Pak, saya mau ngikut tuh acara PDI. Karena saya nggak bisa jalan. Cuman kalau ke rumah tuh saya keluarin tuh PDI. Ibu masih di Semarang tuh. Besar, cuma satu itu kenangan. Di kamar saya itu. Itu foto Bung Karno, Bu Mega itu udah ada itu. Di situ saya, jadi saya nggak mau lepas. Ya cuman kadang-kadang ada yang ngajak, yuk jaga, kita nggak mau gitu kasih. Dapat duit 100.000 gitu. Ya kita jaga, cuman nggak mau arti gitu karena kita nggak teman ngajak gitu ya. Ya nggak ada acara yuk. Ikut aja kita. Melihat loyalitas Bapak yang kurang lebih hampir 30 sampai 40 tahun berkarir di Satgas PDI Perjuangan. Iya. Apa Bapak wariskan ke keluarga Bapak untuk melanjutkan suatu perjuangan yang sudah Bapak pernah alami? Itu pasti. Semua anak saya, kakak ipar saya, adik saudara semua tuh itu dia masih jalan sampai sekarang. Ikutin. Penerus Bung Karno ini. Apalagi sekarang Bu Mega. Sudah jadi, kamu jangan mundur. Ini Bapak nih. Dulu sampai istilahnya sampai dipukulin dah, nggak tahu teman sama teman kita nggak tahu kan ya. Sampai kecebur saya tuh di kantor PAC Jakarta Timur. Padahal sudah dibilang Pak Tarmidi memang sudah ya Pak kamu jaga, tapi nanti pas datang karena saya di bagian suka antarin air di dalam nggak bisa keluar saya. Lari keluar saya, emang Pak Tarmidi ngeliat jangan, tapi orang-orang itu banyak orang yang nggak tahu dia dari mana saya dihantemin cuman karena saya masih punya sedikit permainan silat memang ya itulah selamat saya jatuh digebuk pakai kayu itu ke got ditinggal udah pikir saya ngeletak lah gitu bangun saya naik lari ke kebun udah aman diamanin sama tukang sapunya Pak Tua itu namanya di cabang PDI. Nah itu mungkin itu kita bisa melihat situasi saat ini beda zaman dahulu Satgas ketika melakukan pengamanan dan di era sekarang. Menurut Bapak, harapan Bapak apa sih untuk kader ataupun satuan tugas di era saat ini untuk melihat sosok loyalitas seperti Bapak biar kita sebagai tokoh kader kita bisa punya semangat seperti Bapak. Nah, harapan Bapak seperti apa? Ya, saya sih maunya tuh semua nih yang muda-muda dari saya ini jangan mundur, ikutinlah jalan yang baik. Nah, kita bilang gitu aja. Ya, pokoknya sekarang ini kan hanya Bu Mega putra Bung Karno. Tidak mungkin dia bohong ngomong gini. Itu ikutin. Sampai sekarang anak saya nih, yang namanya Ari, terus Nardi. Terus adik saya Yanto itu Sito itu masih sekarang nih teman-teman semua masih ikut kalau dia datang ya silaturahmi yang diomongkan itu partai kita dulu gimana itu. Di sini saya melihat dokumentasi ketika Bapak mengawal Ibu Mega ya di Kongres luar biasa di tahun 93 nih di Surabaya. Jika ada kesempatan Bapak bertemu dengan Ibu Mega, apa yang ingin Bapak sampaikan? Iya, saya ingin ketemu benar-benar itu karena saya kan di Surabaya tuh ini kamar kan bergantian jaga kamar Bu Mega. Satgas ada 5 orang, 6 orang di bawah tuh. Lantai 1, lantai 2, bawah jaga. Ya, yang saya maunya sih jangan sampai terjadi yang enggak, tapi ya saya lihatnya sekarang sih ya selamatlah kita lihatnya. Partainya juga enak, saya juga cuman saya pas 2 tahun lebih ini sakit ini jadi nggak bisa
lihat partai, nggak bisa kemana-mana, di rumah aja, paling lihat di TV itu aja. Apa yang membuat Bapak rindu, kangen sama PDI Perjuangan? Ya, sebetulnya sih kangen semua, apalagi sekarang udah Bu Mega yang jadi. Saya bersyukur banget, mudah-mudahan Mega sama bijaksana sama rakyat-rakyatnya, apalagi sama Satgasnya ini. Turun diperhatiin dah semuanya. Yang bener-bener bukan yang jauh sama mereka, bukan yang jauh juga begitu. Tiap-tiap cabang selalu ada gitu. Jika ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada DPP, DPD di seluruh Indonesia, DPC, PAC ataupun anak ranting, apa yang ingin Bapak sampaikan? Semangat perjuangan apa yang ingin Bapak sampaikan ke mereka-mereka sebagai kader? Ya, perjuangan saya sih aman, teman-teman nih. Ya kita ikutlah jadi perjuangan. Jangan, kamu kan ingat dulu masalah penculikan kelompok 17 itu. Itu udah nggak tahu dulu kena. Kalau sekarang kan bagus nih katanya, kena tegas Bu Mega membicarakan sama cabang-cabangnya. Saya dengar juga itu kena itu juga dari teman-teman saya juga gitu. Kalau masalah penculikan, aduh ya Allah, itu bener-bener itu. Pak Edi kena, Pak Agung Sumanto, saya yang nyelamatin, Pak, yang bawa ke mobil. Itu saya anterin ke depan rumahnya, jalan lepasin. Cuman itu kan masih siap kotamnya kan ketua ini, wakil ketua cabang kalau nggak salah Pak, di situ Pak, coba deh ada di ini. Tahun 88 nih Pak. Iya, betul. 88 siapa Pak? Pak Abdul Hamid Noto Iya. Widakdo. Dulu tuh dia. Saya yang nyelamatin Agung sama Edi Urahwan apa tuh. 2 orang di mobil saya Pak, di sedan udah. Bawa. Udah sampai depannya, karena itu ada ketuanya juga, siapa nggak tahu dah. Kan ketuanya kan Pak Alek sama ketua cabang, wakil ketua masih Pak Edi Sadli. Itu kan semua itu di situ. Jadi kita berangkat ya, emang itu udah, jadi emang ada yang banyak orang provokator yang pengen jadi ini ketua umum, ketua ini itu jadinya. Ya, tapi ya saya minta ya, saya juga bersyukur rakyat kita nih, jadi ini pejuang bisa dukung Bu Mega jadi. Saya hati kalau bisa ditembak, saya nyebut Pak Karno, merdeka, tetap merdeka, itu begitu aja. Udah berapa tahun sakit saya, hampir 3 tahun nggak ada yang datang ke rumah saya. Yang datang teman-teman aja Pak, ngasih duit 50.000 buat berobat. Ya Allah, benar-benar saya begitu Bu Mega jadi, saya seneng banget sampai sekarang. Putra-putra sih nggak ada. Orang datang teman, aduh, war. Saya cinta sih, bukan saya ngomong begini, enggak. Bukan saya kesel, karena saya di Satgas ditelantar dulu bener. Di Ancol juga begitu. Nah udah, saya bingung. Kalau saya cerita ntar, makanya saya pegang semua perjuangan saya. Kamu bisanya ada juga orang seorang peduli, saya bilang, saya ceritain, baru saya bikin fotonya, baru oh ya Pak, sekarang manggil. Ada buktinya saya. Semua yang ribut, yang di puncak yang ini, saya kena tadi selalu tuh ada di ketua cabangnya tuh yang taruh, emang Pak Tarmin yang naruh ini, terus Pak Yakub taruh kamu di depan. Karena saya bisa silat, bisa inilah itu. Ya alhamdulillah saya bisa bela diri ya.
bersyukur pada Allah gitu sampai sekarang masih bisa melihat teman-teman kawan-kawan saya udah banyak yang meninggal PDI Perjuangan. Yang satu jalan dekat kantor Jinamang itu banyak yang meninggal teman saya. Ya Allah. Yang di ini juga di induk berantem mati juga itu. Terakhir, pesan dan kesan dan harapan Bapak untuk kita sebagai kader, mungkin bisa Bapak sampaikan pesan, kesan dan harapan untuk kita sebagai kader untuk kedepannya untuk melakukan perjuangan. Ya maksudnya sih, ya sekarang ikutinlah Satgas PDI, ikutinlah ketua, ya ketua kita kan Bu Mega. Terus kalau di cabang ikutin kata-kata ketua cabang. Kelihatannya ketua cabang kelihatannya membelok apa gimana, lapor buru-buru. Iya, langsung aja ke Bu Mega langsung. Nah, dulu kita kan nggak tahu ketua-ketua kita kan dulu masih siapa kayak Alek apa siapa, Ipik, belum tahu zaman masih itu dulu. Ya Pak Yakub pantau sendiri kan, Pak Yakub kan banyak juga semuanya masih kemari. Perjuangan dia Pak Yakub juga, aduh, dia bener-bener itu dah. Jadi ya memang saya mintanya itulah. Jadi kawan-kawan yang Satgas ini jangan sampai salah jalan, ikutinlah, berjuanglah terus. Ya selagi ada Bu Mega. Tapi PDI kalau pas Bu Mega ini nggak tahu deh, terlebur. Batin saya sekelasnya udah lebih baik siapa anaknya gitu. Nanti nerusin. Iya, soalnya dia semua rakyat melihat Bung Karno perjuangannya ke bawah terus. Di situ saya makanya saya bilang Satgas PDI jangan sampai kamu salah jalan, ikutin. Kalau kata-kata ketua cabang begini, lapor. Hindari konflik internal. Lapor ya ketua kita yang di atas sekali gitu kan. Bu Mega, iya udah langsung aja. Gitu. Kalau dulu kan enggak, ketua cabang pegang udah berangkat ini tengah malam. 12 orang dibawa itu. Yang nggak bener, aduh semua. Udah, tapi ya selamat kita semua. Kita bisa lihat Pak, mungkin di eranya Bapak, konflik itu tidak bisa dihindari. Hingga saat ini, sekarang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menduduki partai nomor 1 di Indonesia. Ini salah satu kebanggaan kita sebagai kader, tokoh, dan lain-lain. Mungkin inilah yang akan kita perjuangkan untuk menjaga PDI Perjuangan untuk kokoh sebagai partai nasionalis yang ada di Indonesia. Betul itu memang. Di tempat saya memang ada juga dia beberapa partai ya. Partai Demokrat ya. Terus Partai Gerindra. Baru PDI Perjuangan. Tapi di tempat saya memang udah tahu Pak Warno orang PDI, selalu benderanya nggak sekarang nggak lepas, segitu aja. Apalagi dia masuk ke kamar gitu. Kalau masuk ke kamar saya, apa dia ngeliat gitu, foto-foto yang di gerakan di Surabaya ini tuh, itu kan kita di beberapa orang tuh, itu kan ya, ada kita semua tuh, selalu yang jaga juga. Aduh. Masalah penculikan juga tuh. Berarti bisa cukup dibilang Satgas ini adalah garda terdepan pengamanan di PDI Perjuangan ya Pak? Nggak usah takut. Nah, kita demi, kalau sekarang demi Bu Mega, ya kan dulu kan Bu Mega belum, jadi kita ngeliat Pak Karno saya Pak, itu kalau ke kantor ngeliatnya, terus melihat foto-foto putra Bung Karno itu, sampai sekarang susah nyarinya. Kalau nggak di daerah di Jawa itu saya bawa kemari, semua itu foto-fotonya dia. Anaknya sampai itu ada semua, guru segala udah kepengen sih nemu guru Bu Mega apalagi nanti saya akan cerita di Surabaya sama di Semarang, nanti dia ingat saya Pak Sudiwarno itu aja yang dari Pak Tarmi disuruh. Waktu Bapak pernah menjaga Ibu, apakah ada pesan khusus atau pesan singkat yang disampaikan Ibu kepada Bapak? Dia enggak, cuman karena kita banyak, ini dari mana kan gitu, ini timur, kita aja Jakarta Timur,
berapa orang itu dari Pak Tarbi semua itu. Nah, Pak Edi Sadli masih ada, Pak Yakub. Udah cuman itu, cuman kita jaga, nunduk kita kalau dia. Kita aja. Pagi Bu atau pagi udah siap. Gitu jadi kita. Bagaimana sih Pak sosoknya Ibu di mata Bapak? Sosok Ibu Mega di mata Bapak? Sosoknya Ibu di mata Bapak ya. Memang dia kelihatannya benar jeli lah, tajam. Kalau saya lihat betul dia mengasih ujang-ujang itu benar. Nah itu, jadi batin saya ini, wah bapaknya kali yang nurunin. Itu, ya. Tahu sendiri kan kalau Guntur kan udah emang enggak ada, selalu kan begitu. Begitu naik Mega kan terus naik. Cuman emang ya maklum deh, yang ada sedikit yang ini ya. Nah tapi tetap rakyat yang pernah melihat Putra Bung Karno pasti dia jadi. Saya udah gitu ya udah. Nah, bener. Apalagi sekarang udah ya, saya minta itu aja. Pasti Ibu Mega perhatikan. Betul. Rakyatnya juga Betul. ada. Jadi itu makanya sekarang apalagi lagi komplain apa namanya, kalau apa ya, sakit apa tuh yang Apa Pak? penyakit apa nih yang sekarang ada ini pakai COVID ya? COVID itu. Jadi saya emang kadang-kadang suka kesel juga hati. Kak Anin bilang katanya kan gara-gara dari negara lain, dari Cina katanya. Makanya tuh kalau di daerah Tegal Pekalongan tuh di pinggir dekat gunung tuh ada kayak gereja, tapi dalamnya tuh apa namanya, kelelawar apa itu. Banyak itu. Yeah. Saya dengar yang nggak tahu lah, saya juga namanya bawahan, cuman dia dikata-katain ya sudahlah, emang dulu emang masih zaman Pak Karno ya. Yeah. Ya saya juga ngalamin sih. Kan dia lewat Halim Cipinang namanya. Saya ada itu ngikut. Itu aduh sangat sedih benar. Itu kalau mengingat itu benar-benar ya. Jadi kita ya Allah, apalagi sekarang ya, yang jadi putranya Bung Karno, jangan sampai, jaga terus dia. Sampai saya bikin sama rekan-rekan saya yang muda-muda, kalau ada rapat, jaga dia, lihat gitu, yang mencurigakan gini. Nah, kalau dulu kan nggak bisa Pak kita, jadi musuh dalam timur berantem teman-teman. Iya. Mungkin dulu di eranya Ibu kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya ya Pak, dibandingkan kepentingan pribadi maupun internal. Di Lampung jaga ketat. Pak Yakub sama Pak Tarmi itu ketat, kita timur. Terus sampai masuk sampai ke dalam. Saya pepet terus. Saya kasih, ada foto juga ada di situ. Saya kasih, silakan Bu, depan. Paling depan sekali. Aduh. Tapi aman, saya syukur deh. Alhamdulillah nggak ada keributan gitu kayak di Surabaya sama hampir-hampir aja di apa namanya, Jawa Tengah tuh, Semarang. Tapi selamat, selamat tuh Semarang. Sampai kita tidur di Simpang 5 kan. Masih DPRD-nya Pak Ismandar. Orang Pak Gani itu Priok pegang. Pak Sopian juga Priok. Itu orang hebat semua. Dekat gitu, tapi ya udah kelihatannya kita udah nggak ketemu. Kita ini udah nggak tahu sampai dia sudah meninggal apa belum. Betul. Ya, memang udah seumuran saya sih. Hampir ya 69 deh. Kan dari tadi juga Bapak cerita banyak kejadian-kejadian yang perang, penculikan. Itu. Saya pengen tahu ingatan Bapak, kejadian apa yang paling Bapak banggakan dan Bapak bahagiakan yang nggak pernah Bapak lupa ketika Bapak menjadi satuan tugas. Apa yang paling, kejadian apa yang membuat Bapak tuh bangga? Bapak misalnya melihat pada saat itu mengarak-ngarak Ibu ketika menjadi presiden. Itu saya
di situ saya langsung terpuntur tuh, mau jaga terus. Nah itulah sampai ke Surabaya, ke Semarang itu harus jadi gitu, sampai saya beli foto-foto dia, terus saya ini udah itu di situ. Memang sih saya udah pernah ke rumahnya sana di waktu ada wayang tuh. Di rumahnya ada wayang tuh. Terus saya masuk sampai ya, oke no ya, dia bahasa Jawa. Iya bu, gitu. Ibu duduk belakang sama ketua-ketua deh. Saya nggak tahu namanya. Itu. Mungkin itu bisa dibilang Silakan. Kebanggaan tersendiri ya Pak, Iya, jadi satuan tugas. Bisa masuk, bisa mengawal iya, dan melihat ibu sampai akhirnya menjadi presiden. Iya, lain gitu yang lain ya. kan nggak bisa tuh. Gini, aduh, saya senang banget udah sampai sekarang ini. Ya Allah. Memang sekarang kan susah juga menemu Mega. Tapi ya suatu saat sih pasti bisa nemu kali. Iya. Ya, zaman saya bicarakan itu aja udah. Yang saya khawatirkan saya dulu, aduh, itu aja di Medan tuh. Bisa nggak pulang saya. Kalau nggak ini. Sama Surabaya. Gempur bener. Kita kan jaga dia kena ketat. Jam 9 kalau nggak salah. Cep, lampu mati. Wah. Ayo Kak, bawa ibu, selamatin ibu. Nomor 1 itu ibu. Wah, main dorong-dorongan, ibu dibawa langsung. Berapa orang tuh, nah itu. Dari rekan Satgas semua itu. Pepet terus. Campuran deh orang DPR dulu. Berarti waktu kejadian itu ibu berpindah-pindah tempat, diamankan oleh Satgas untuk mengamankan semua. ibu. Satgas semua. Iya. Karena kita dibawa dari masing-masing timur gitu, masing-masing ketua-ketuanya bawa. Aduh. Sampai di Medan itu, waduh. Medan saya di luar tuh ngelihat tukang dagang itu yang pakai tulisan tuh dalamnya senjata. Mata saya sendiri melihat. Tapi bukan pakaian biasa. Kan biasa, bukan pakaian dinas. Ya udah. Masuk di dalam, tak kelihatan. Keributan Suryadi. Tahun 96 ya itu ya, 96 97 ya. 97 bener ya. Saya langsung kita pulang dapat SK-nya kan. Tuh, jadi Korcam, komisaris kecamatan tuh saya naik tuh Korcam saya. Aduh, itu bener-bener itu. Tapi kalau saya nggak keluar dari situ nggak mati saya. Yang mbak curi, mbak pedang di dalam tuh udah berkelahi udah. Boleh tanya udah. Berarti pada saat tentara itu nggak ada. Tentara nggak ada. Nggak ada tentara, nggak mau. Bukan urusan tentara, urusan partai kali ya. Bisa di dalam tuh saya bisa tuh berapa orang keluar, wah udah keluar. Udah di luar kan mau jebolin itu kan jebolin tuh, jebolin itu juga orang kita juga itu Satgas itu orang. Semua banyak masuk pakai ini apa mobil Toyota. Toyota Hatok tuh ada jeger tuh masuk semua tuh perang saudara. Iya. Situ. Berarti pada saat itu sebagai Satgas berani mempertaruhkan Ya, ada saya di situ. jiwa ya Pak. Iya, saya ngeliat Alek sama abangnya. Saya lihat ketuanya lari, saya ikut lari juga, udah ngumpet soal masing-masing. Pernah Bapak melihat pas kejadian itu ada korban Ya, sampai di dalam meninggal? sih udah keluar keluar kan nggak tahu deh, tutup nggak tahu, saya nggak tahu gimana deh. Jadi saya nggak, cuman pada waktu perang itu bener-bener di dalam saya itu sama rekan-rekan tapi selamat semua. Nah, ibu sebagai anaknya tokoh sepuh Pak Sudiwarno, apa sih yang ibu wariskan, yang diwariskan oleh Bapak, oleh Ibu untuk tetap menjaga PDI Perjuangan? Yang pertama itu ya jujur. Terus kita memang sangat sayang sama Bu Mega. Ya itu beda sama anak-anak muda sekarang. Kalau dulu lagi zaman saya kan memang benar-benar taruhannya nyawa menjadi Satgas itu. Kalau sekarang kan intinya ada maaf ya, dibayar gitu kan, dibayar. Kalau dulu kita enggak, kita benar-benar tulus untuk jadi Satgas itu.
walaupun taruhannya nyawa gitu. Jadi itu yang di ini nama bapak ke saya gitu. Jangan karena duit, jangan karena apa gitu. Pernah nggak bapak kasih wejangan ke anak-anaknya atau ke cucunya untuk tetap berkarir lah di PDI Perjuangan dan jangan pernah malu apapun jabatannya, walaupun hanya kader, walaupun tidak memiliki jabatan baik itu di struktur partai atau apapun. Apakah bapak pernah menyampaikan ke anak-anaknya terus berjuang bersama PDI Perjuangan walau apapun yang dihadapi? Iya pernah, Gitu. dia pernah bilang pokoknya jangan pernah melupakan itu gitu. Jadi ya, melupakan ibu, Bu Mega. Sekarang. Jadi tetap jadi kita sendiri gitu. Harus jujur yang pertama. Itu. Cucu ya sekarang yang besar nih yang PDI juga nih udah nih anak putranya, satu lagi anak kakak saya, satu lagi adik saya yang perempuan, yang laki ada kira 4 atau 5 ya, yang mantu saya, cucu anak bapaknya, Dani, si anak yang Ari, 4 dong, 3. 4 sama kakak ipar yang anak itu di kampung Tengah Conde juga tuh. Semua tuh. Berarti Sampai bisa sekarang dibilang tuh ibunya semua tuh 4 itu. Berarti bisa dibilang keluarga besar semuanya PDI Perjuangan ya. Iya. Kalau saya boleh tahu siapa aja sih yang menjadi anggota PDI Perjuangan di dalam keluarga? Ada 4 orang, aku, suamiku, kakakku, sama kakak yang laki. Jadi 4 orang. Ada 4 orang. Anak atau cucu gitu Iya, ada Belum. juga Pak. 4 orang 4 itu orang kita. 4 orang itu. Iya. Berarti udah masuk ke generasi kedua ya. Hari ya. Generasi kedua atau ketiga gitu. Yang kedua belum, kita kedua, yang ketiga belum. Belum ada Kakak ipar. karena Kakak ipar, adik ipar kita. iya ada ipar. Nong, Iya itu Ajung. generasi. Suaminya. Hmm. Sampai sekarang itu ada fotonya Bu Mega, saya, dia. Kalau nggak salah di Karnas apa tuh ya, dari Jakarta juga, daerah Kuningan kalau nggak salah dulu. Pernah waktu itu Bu, waktu masa-masa kampanye, waktu zaman tahun 99, naik bis dan lain-lain, seluruh keluarga besar ikut juga, ikut arak-arakan Pernah. juga ya. Pernah ikut, pernah. Metrolet. Karena aku juga pernah jaga waktu itu Metrolet. lagi. Metrolet, masih ada. Ini nggak di Terus atas. sama mobil yang di ada apa sih? Kayak atasnya gitu, kita di atas tuh jaga. Metrolet ada foto-fotonya di sini. Bangga, punya kebanggaan tersendiri Punya ya Mbak. bangga Iya. sendiri karena Iya. kita ibaratnya nyawa kita yang kita taruhin loh gitu. Jadi kita punya kebanggaan sendiri gitu. Punya kebanggaan sendiri ya. Pada zaman dulu sampai segitunya ya, berani untuk kita. sampai keluarga kita sampai dibenci. Sampai dibenci Iya. karena kan kita PDI. Jadi nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka sama keluarga kita. Oh ya? Iya. Sampai kita Istirahat tuh, dibenci. kita di rumah. Ya dibilangnya partai yang nggak itulah tahu gitu. Iya. Jadi sampai sekarang pun seperti itu tapi kita tetap memperjuangkan itu. Kan sekarang nih bisa Nggak berani dia. kita lihat ya Pak, Bu, PDI Perjuangan nih banyak sekali yang tidak suka gitu Iya. ya. Kita difitnah, partai PDI dibilang partai komunis Nah, lah, itu. partai Iya. asing lah dan lain-lain. Sedangkan dari pengalaman Bapak, pengalaman Ibu gitu ya, justru malah buat saya pribadi menyadarkan saya bahwa inilah loyalitas tanpa batas terhadap PDI Perjuangan. Nilai-nilai nasionalis inilah yang kita bawa sampai ke anak dan lain-lain. Nah, Bapak, Ibu, tadi kan Bapak juga cerita sampai tidak disukain sama lingkungan tetangga, rumah. Apa yang Bapak Ibu lakukan gitu terhadap mereka-mereka yang mencaci, kayak menunjukkan bahwa walaupun kita PDI Perjuangan tapi kita tidak begini loh. Apa sih yang Ibu lakukan? Ya aku Ke mau tetangga. pertama aku ngasih tahu ke dia ya seperti ini, tapi kan orang juga ada beranggapan seperti yang tidak suka, tapi saya terus terus berbuat baik. Oh kayak gini loh, kayak seperti ini loh gitu. Jadi ya dia akan ini sendiri sama kita gitu. Betul, betul. Dengan tindakan, dengan Iya, perilaku ya. biar- perilaku. Betul. Nggak seperti itu loh gitu. Nggak seperti yang situ omongkan kepada kita gitu, nggak seperti itu. Jadi kita tunjukkan. Jadi
walaupun keluarga dicaci, dimaki, ibu membalas, bapak juga membalas dengan perilaku, dengan Iya. kebaikan. Nah, itu. Tetap ibu lakukan ya, tidak perlu membalas lagi. Tidak perlu membalas gitu, lagi. ya. Kebenaran pasti akan Betul. ada Kan di kita gitu. ada slogan yang selalu dicanangkan Satyam Eva Jayate ya, pada suatu saat kebenaran lah yang akan terbukti gitu ya, Nah, kurang itu. lebih ya. Jadi waktu ibu menghadapi serangan-serangan dari tetangga, lingkungan dan lain-lain seperti itu, tetap ibu bangga kan dengan PDI Perjuangan? Oh, tetap aku bangga itu. Hmm. Karena emang udah dari hati sendiri. Iya, orang tetangga Dari bilang ke tangan. bapaknya, Hmm. saya masak bendera itu kan udah nggak boleh. Hilang tuh hari, masang lagi. Saya mau tahu orangnya mana nih. Mana saya, oh katanya ada orang yang bilang, oh dia itu. Ya udah saya diem aja. Saya nggak bisa ngomongin dia orang ini. Jadi Pokoknya. masuk bendera Tapi nggak boleh sekarang terus, dicopot. malah dia diam aja sekarang udah, ngerti udah. Hmm. Semenjak saya ikut di veteran juga kan. Karena dulu bapak kan orang pejuang 45, ibu Iya. juga Oh, pahlawan Palmer. nasional ya, Iya, Pak? bapak semua tuh. Jadi dari tentara bapak. Maka saya ikut doa aja udah. Saya ceritakan semua udah. Saya bawa kain dia lihat sama ketuanya. Waduh, betul-betul orang Soekarno. Nah, ini juga jam ini setengah mati kita dapat dari pas ibu pengawalan ibu nih. Ini ya, Kan, Pak? iya, pas tuh kita kan gara-gara ribut dulu kan saya bawa itu. Udah lama jadi udah rusak. Pasti ya, saya simpan aja nggak bakal. Iya, ini kenang-kenangan ya Pak ya. Iya, saya nggak iniin dia. Terus buat ibu sendiri, apa sih harapan ibu untuk PDI Perjuangan ini ke depan untuk semakin tetap kokoh, solid, semakin tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil, apa dari ibu harapannya? Harapan aku ya jangan dilupakan, kita ini yang berjuang itu jangan dilupakan. Ya terus tetap ya jadi diri sendiri, jujur, itu aja. Yang intinya ya jangan dilupakan kita nih yang benar-benar berjuang gitu Iya, loh. betul. Diperhatikan gitulah, hanya itu aja. Oke, baik. Saya juga ini ya ingin PDI terus, apalagi saya punya kantor. Mau bikin lagi surat yang apa namanya anggota nanti mau bikin saya. Habisnya udah lama kan saya nggak ini. Pengen nanti ketemu di ketua cabang. Dulu kan masih anaknya Pak Yakub, Willy. Sekarang Willy udah pindah dia. Baik. Baik kalau begitu. Terima kasih Bapak atas waktunya, kisahnya, inspirasinya yang loyalitas tanpa batas. Baik. Pada hari ini, siang hari ini, saya mengundang perwakilan dari DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Wakil Ketua DPD Mbak Cica Kuswoyo, dan Wakil Ketua DPD Om Charter Siahaan untuk memberikan nilai aspirasi kepada Bapak. Iya. Ya, Silakan. mohon diterima ya Pak ya. Iya, Jangan dilihat dari nilainya. Ini merupakan bentuk penghargaan dari kami, apresiasi atas semua perjuangan Bapak selama ini. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya juga warga. Ya, saya juga banyak terima kasih diberi ini, emang ini buat roda saya gitu. Saya juga menguapkan juga pada yang sekarang ini PDI Perjuangan nih, jangan sampai terpengaruh yang enggak. Ikutin perintah Ibu Mega Soekarno Putra. Nah, sama anaknya siapa namanya sekarang sih? Mbak Puan. Mbak Puan itu benar-benar bagus itu dia. Dia terus turun ke bawah membagi-bagi sembako ini itu udah. Ya kita bersyukur dari cabang, dari kantor-kantor DPP, DPC semuanya. Itu kita bersyukur banget ya. Banyak terima kasih. Ya, alhamdulillah. Emang juga pengen mau terus saya berjuang juga nih. Ikut terus ikut perjuangan bener. Kepengen sembuh memang kita berobat ini aja, terapi terus gitu. Ya. Kepengen. Tapi kalau saya punya bendera itu kecil, kalau ada yang gede bendera banteng Oh iya, nanti mau kita bener saya nanti sama kita terus siapkan. pulang Ya. saya tempel di rumah, biarin itu yang benci biarin aja ya. Ada Pak. Emang depan saya tuh Golkar. Iya, saya mau pasang udah aja emang saya emang iya ya.
Baik kalau begitu Bapak. Iya, dia awalnya dia kesel banget kelihatannya. Emang tapi suaminya udah menikah. Baik kalau begitu. Saya juga banyak. Iya, Terima sama-sama, kasih Bapak. dipanggil di sini. Bukan saya benci sama teman-teman dulu, ketua dulu. Ya cuma kita teman-teman saya aduh, nggak bisa ini deh. Ya kan, kita berjuang setengah mati ya sampai ke Jawa, sampai ke daerah. Kalau pulang nama kan siapa yang ngurusin kemana-mana? Iya. Nah, itu. Oke. Betulan. Sehat ya Pak ya. Iya. Saya juga banyak terima kasih Iya, dipanggil ke kantor DPD. DPD. Aduh, bertemu kepada anggota ketua. Saya syukur banget nih kita, anak saya. Kemarin juga mau ngikut tuh, kalau ngikut aduh, semua ada. Rame ya? Rame di sini. Itu 12 orang teman-teman tuh semalam dengar Bapak mau diajak. Ya sudah, nanti lain kali kalau diperlukan saya siap. Siap. Baik, terima kasih Mbak Cica, Om Dadex atas apresiasi terhadap Bapak yang mungkin ini salah satu wujud kami untuk mengapresiasi loyalitas tanpa batas satuan tugas di PDI Perjuangan. Baik, kalau begitu. Ya. Nggak dikat. Satgas atau Satuan Tugas PDI Perjuangan ternyata memiliki tugas yang mulia dan sungguh luar biasa. Bukan hanya urusan pengamanan, protokoler, tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Satgas partai ini menjadi kebanggaan kita, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mari kita dukung kerja Satuan Tugas dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian. Salam dari saya, Abdul Khalid, loyalitas tanpa batas, merdeka!